Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Surani Ratnasari. NIM saya 18721500152. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana, MPD. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu perekonomian Indonesia di tengah pandemi. Langsung saja ke materinya. Yang nomor 1 ada kondisi perekonomian di negara-negara tertentu akibat COVID-19. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti di Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lain yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Yang nomor 2, data perekonomian di Indonesia tahun 2020. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar minus 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Berikutnya nomor 3 ada kondisi perekonomian di Indonesia. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah sejak April tahun 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Triwulan 2 merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir semua sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Selanjutnya yang nomor 4 adalah kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang atau PERPPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.
Per PPU tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara, meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Berikutnya nomor 5 ada Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah terbentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.